Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 15 Mei 2025. Ya, sudah di bulan Mei tapi tampaknya tidak kelihatan ya Bapak Ibu hilal untuk Ceylon Mei, tapi kita tunggulah, ini kan masih setengah ya. Jadi belum bisa dijudge juga. CSG hari ini tutup positif walaupun regional kalau kita lihat dia mix. eh Sentimennya masih bagus karena paling nggak 90 hari ke depan ya, nego antara Donald Trump dengan Cina, ya, Amerika dengan Cina untuk tarif, kesepakatannya coba mereka meredakan lah kondisi sambil dia nego-nego. Kelihatannya Amerika sedang menekan India juga, supaya Apple jangan bangun pabrik di India tapi bangun di Amerika, itu kata Donald Trump. Oke. Nanti kita akan lihat, tapi mohon maaf Bapak Ibu, sekali ini saya akan cepat lagi. Kenapa? Saya portofolionya lagi hijau-hijaunya, lagi tebal-tebalnya profitnya. Karena kalau Bapak Ibu rajin menonton After Market Close, kemarin bulan Februari, Maret, April itu lagi panik-paniknya saya memang banyak borong ya, banyak borong. Karena dari pengalaman pandemik 2020, sekarang profit saya lagi banyak-banyaknya. Termasuk BBRI, masuknya kemarin pas lagi ekstrim-ekstrimnya, yang lain-lainnya ya Bapak Ibu. Nanti saya singkat saja untuk analisa saham-sahamnya, Bapak Ibu silakan lanjutkan sendiri. Oke, ini dia Bapak Ibu, faktanya ISG-nya naik. Ini saya nggak tahu ada opening gap up-nya, kita lihat nanti apakah dia sudah ekstrim, apakah weekly-nya sudah ekstrim juga. Kebetulan kita liburan juga ya, ada ini, nanti kita harus berhati-hati dengan volume price untuk chart weekly-nya. Faktanya 0,86 dia asing kompositnya naik lebih rendah dari kemarin. Jadi perlu waspada. Kenaikannya seperti orang kehabisan napas. Lalu total value-nya 16,9. Saya nggak tahu, mungkin lebih rendah juga dari kemarin. Asingnya juga masuk 1,65 triliun. Ini gede, tapi lebih rendah juga dari kemarin. Jadi perlu waspada. Nah, asingnya masuk di mana? BBRI dan Bank Mandiri. BBNI juga ada, tapi dia tidak terlalu signifikan. Nah, BBRI ini alhamdulillah ya, ini saya waktu lagi panik-paniknya saya borong. BBRI lagi ekstrim-ekstrimnya, karena speedometernya menandakan ekstrim, saya masuk walaupun ada godaan di yang lain Bank Mandiri, tapi saya masuknya pilihnya BBRI. Karena BBCA saya masuk sedikit, karena nggak dikasih. Saya buy on weakness minta BBCA turun dalam, ternyata dia nggak turun dalam, cuma dapat sedikit saja, tapi yang full power saya di BBRI. 3.000-an ya. 3.000-an lah. Tapi 3.000 bawah gitu. Saya menunggu sampai 2.500. Kalau dia turun ke 2.500 mungkin bisa saya full power, semua sisa-sisa saya masukkan ke dalam BBRI, tapi nggak dikasih. Tuhan mungkin maha adil ya, jangan terlalu serakah. Dikasih cuma sampai 3.000. Sekarang udah naik 4.000 sekian. Mudah-mudahan nanti kalau dia naik ke 6.000 ya 100% lah. Kalau ada pasang misalnya 1 miliar ya dapat 1 miliar gitu. Oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi financial pendorongnya nanti, jadi dari mana saya tahu ini? Dari pengalaman. Pas pandemik tahun 2020, saya pernah mengalami BBRI itu sampai 2000-an. Nah, kemarin saya berharap dia turun 2.500, ternyata nggak dikasih. Ya, dan next time mungkin jangan terlalu pelit-pelit lah turun bawah. Oke, lalu saya juga kan ini bulan Mei, jadi saya waktu sekolah S2 di SBMTB, tesis saya, ya studi akademik saya untuk kelulusan itu saya mengambil sektor rotation digabung dengan fenomena anomali siklus market. Yang saya pilih waktu itu adalah sell on May, siklus anomali sell on May. Walaupun saya di dalamnya itu menganalisa berbagai macam anomali ya, termasuk Senta Rally dan segala macamnya. Jadi dari pengalaman siklus apa yang terjadi di pasar saham Indonesia 20 tahun dengan data 20 tahun, jadi saya melihat ini siklusnya pasti berulang. Makanya begitu jatuh tahun 2020 saya profitnya sangat besar. Nah, jatuh kemarin saya hajar lagi, cuman ya dikasihnya segitu, apa boleh buat. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi pengalaman itu guru pertama, terus jangan lupa rajin-rajin menganalisa dan rajin-rajin riset. Ya, jadi memang dari akademik studi saya waktu S2 SBMITB itu memang saya belajar siklus, meriset siklus sell on May ini, dan termasuk siklus anomali dari sektoral saham. Dan kesimpulannya adalah kalau IHSG jatuh, hajar langsung financial, karena financial itu adalah leading indicator.
Kalau IHSG mau jatuh, biasanya saham-saham finansial yang akan jatuh. Kalau nanti dia mau rebound, saham-saham finansial lah yang penggeraknya. Ya, jadi makanya saya ambil BBRI. Ini dia. Ini saya ambil ini saya Bapak Ibu ya, cover dari tesis saya S2 SBM ITB, saya S2 Geofisika dan ambil juga di sekolah bisnis. Jadi intinya saya tuh coba menganalisa sektor-sektor yang ada di IHSG pada waktu itu, 20 dengan data 20 tahun. Jadi melihat kalau ada krisis, sektor apa yang duluan naik dan apa saham yang duluan naik. Ciri-cirinya seperti apa, asingnya seperti apa. Nah, itu yang saya lakukan. Lalu saya juga ini menganalisa sell on May ya. Jadi sell on May tidak selalu ada, ya kita tahulah ciri-cirinya. Oke? Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau baca ini silahkan ke perpustakaan SBM ITB, ya, terutama di Jakarta. Jangan minta digitalnya ke saya Bapak Ibu. Jadi memang kita harus, kalaupun kita trading, walaupun kita autodidak, tapi jangan lupa untuk belajar akademik ya. Karena behavior, market behavior, financial behavior itu ada teorinya. Jangan sok jago gitulah ya. Jadi kita harus merefer ke orang-orang yang berpendidikan juga. Walaupun tidak jaminan orang yang lulus dengan akademik itu bisa profit di pasar saham Indonesia, tapi digabung lah. Kita harus kayak ilmu padi. Oke, ini dia alertnya Bapak Ibu. PANI, PT-PT, PGO, BBRI, Bank Mandiri, BBRI saya besar sekali. Nanti saya tunjukkan belinya di mana. PGO kemarin juga sudah ada, dia the best time for buying. PANI saya tidak punya, PTPP saya tidak punya, Bank Mandiri saya tidak punya. Nanti kita bikin singkat saja. Alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot ya. Kadang-kadang saya beli menggunakan alert robot, kadang-kadang saya beli menunggu dia ekstrim, kadang-kadang saya beli menunggu ledakan volume. Itu semuanya adalah kombinasi dan tergantung kondisi market ya. Makanya kita tidak bisa mencari namanya holy grail. Tidak ada yang holy grail ya. Ya, karena kita harus pintar-pintar lah ya mencari mana yang potensial, mencari yang paling besar ekstrim saya profit adalah kalau mendapatkan saham-saham bagus yang lagi ekstrim. Tapi yang paling konsisten adalah kalau dia the best time for buying ya, macam-macam. Atau pakai volume price analysis. Yang penting wake off-nya kebaca aja. Silakan Bapak Ibu join Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Jangan lupa juga Telegram channel, sosial medianya silakan follow. Oh ya, yang mau nipu-nipu di Telegram channel lebih bagus janganlah ya. Itu orang-orang pengen belajar juga. Jadi maksudnya udah teredukasi juga, literasinya bagus juga. Jadi yang masuk ke channel saya ini mau nipu-nipu, scam, janganlah, jangan gabung. Oke ya Bapak Ibu, disclaimer-nya Bapak Ibu, langsung saja saya singkat ya. Disclaimer on. Jadi penting juga. Tidak boleh request analisa saham apapun ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin ada yang nanya apa? Adi, itu ini enggak. Jadi saya nggak bisa jelasin karena saya lihat tahu juga orangnya belum dapat ilmunya, belum pernah mengajar ikut workshop di kelas. Jadi saya nggak bisa jelasin secara detail. Oke ya, jadi paling bagus adalah kalau mau bertanya ke saya, bikin dulu analisanya, coret-coret chartnya, lalu forward. Nah, gitu. Jadi forward, Pak, ini analisa saya bagaimana gitu. Kalau minta saran analisa saran saham, biasanya saya tidak jawab. Konsultasi ya, Pak mau konsultasi ya, tidak ada ya. Oke. Tie your trade at your hour risk, risiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management. Informasi workshop Bapak Ibu, insya Allah Sabtu ini kita akan jalankan workshopnya untuk level basic dan intermediate trading as a business. Ada 8, sementara untuk minggu depannya tanggal 24 ada 7. Mudah-mudahan lancar semua. Saya cek ruangan oke, konsumsi sudah dikonfirmasi, snack ruangan semua sudah oke ya. Pembayaran terhadap ruangan juga sudah saya lakukan untuk 8 orang aman. Mudah-mudahan tidak ada kendala, lancar, dapat ilmunya bermanfaat. Oke, untuk batch 39 nanti hari Minggunya baru saya kirim materi ya, materi. Jadi jangan berharap saya lagi workshop janjinya seminggu. Enggak. Jadi ini untuk batch 39 saya akan kirimkan materialnya hari Minggu atau hari Senin. Tenang aja. Nah, untuk level advance batch 16 sudah full.
Bapak Ibu yang mau mendaftar batch 17 silahkan. Nanti kalau kepepet kita akan inilah. Soalnya agak ramai langsung penuh juga ini. Tapi ini level advance, syaratnya sudah ikut basic dan intermediate ya, tidak boleh yang tidak pernah ikut dia langsung ini. Kan kalau mau bertanya tentang wake off, volume price dan wake off, nontonnya tutorialnya, tapi itu 10% paling yang diajarkan di kelas. Kalau di kelas ini kita ada workshopnya, ada paperworknya, ada pakai bawa pensil, nanti kita akan kerja membuat analisa wake off-nya. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Saya menggunakan Telegram desktop untuk memudahkan membuat video. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya ada di deskripsi video atau scan QR di sini. Pokoknya di belakangnya ada bot lah dan dia Telegram Bapak Ibu. Hati-hati penipuan ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa untuk mengetik help. Lalu di sini kita punya perintah-perintah. Pokoknya di sini kalau sudah ada volume price, mudah-mudahan tidak salah ya. Nggak tahu kalau ada yang duplikasi ya. Tapi tidaklah ya. Tidak segampang itu untuk volume price analysis. Screeningnya juga Bapak Ibu ada tekan volume, ada ekstrim. Nah ini biasanya saya kalau lagi ekstrim-ekstrimnya itu malah borong ya Bapak Ibu. Oke, ini untuk weekly rotasi saham juga. Tutorial, jangan lupa. Ini penting Bapak Ibu, terutama yang belum sempat ikut workshop juga dan yang mau ikut workshop hari Sabtu. Tonton juga ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan, langsung ditanya di kelas. Kan gunanya itu juga ya, berdiskusi di kelas. Ya, ini gap yang bertanya Pak, ini kan ada gap kok belum tutup? Ya nggak tahu saya, tapi teorinya ada di sini. Kan yang membuat gap bukan saya, ya yang menutup gap juga bukan saya. Gap itu biasanya akan tutup, cuman kita nggak tahu tutupnya kapan. Kalau gap tutup itu biasa saja. Yang nggak biasa itu orang yang nggak sabar gitu. Yang kesabaran kita yang membuat berbeda ya. Harus sabar, mungkin 3 tahun baru tutup gitu ya. Baik, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu aftermarket close dengan memulai mengecek alertnya. Ketik langsung di Telegram bot-nya alert Bapak Ibu. Jadi sini ada alert bot yang untuk tanggal 15 ada PANI, PTPP, PGO, BBRI dan Bank Mandiri. Kadang-kadang alert robot ini ya dia menggunakan big data. Nama algoritma adalah machine learning. Kadang-kadang saya beli tidak berdasarkan alert robot. Ya, kadang-kadang saya belinya pas ekstrim. Ya kayak BBRI saya belinya ekstrim. BBCA saya beli yang ekstrim. Tapi kalau ada alert bot, biasanya saya nggak akan jual itu. Kalau udah mulai alert bot, maka saya akan hold terus. Terutama BBRI ini ya, karena dia sudah alert bot, saya yakin pasti ada sesuatu. Tapi belinya mungkin kemarin, ya kan saya nggak bisa paksa dia supaya keluar alert bot. Jadi misalnya cari ya di sini misalnya, cari BBRI, ya BBRI. Nah belinya BBRI di sini nih, ya Februari. Jadi harusnya Bapak Ibu beli BBRI-nya tuh pas ekstrim gitu. BBRI BBCA ya. BBCA. BBCA dulu di sini dia. BBCA ekstrimnya Maret ya. Maret ajar beli BBCA. Baru PGO ini jaga atas jaga bawah nih ya, pullback dia. Jadi kadang-kadang saya beli pakai ini, kadang-kadang beli pakai itu, banyak lah. Jadi memang tidak ada holy grail, tergantung kondisi market ya. Nah, alert robot gimana? Alert robot kadang-kadang saya beli pakai alert robot, kadang-kadang saya, yang penting bisa analisanya, lihat di wake off-nya ya Bapak Ibu. Oke, kita akan bikin analisa singkat saja. Kita mulai dengan rekom, ya. Jadi kadang-kadang saya belinya lihat di alert rekom gitu Bapak Ibu. Ini BBRI bullish sign ya, ada alert. Kemarin nggak ada. NRG bullish sign, ERA bearish, PGO ya. PGO saya belinya begitu terindikasi dengan jaga atas jaga bawah yang tadi pakai pullback ya. Makanya tuh saya rajin-rajin sekali screeningnya. BM Tercel, Metsi buy, STRG, Saratoga buy ya. Ini silakan cek Bank Mandiri, Jatva, PANI ada sudah naik lagi. PANI juga pernah payback ya. Bank Mandiri buy, PWS, Jatva, Mark ini bisa diperhatikan. MAPI, MNCN dia dead cross, hati-hati. Lalu yang break
new upper chain mungkin salah satunya adalah the best time for buying ya. Kadang-kadang saya berdoa supaya nanti besok adalah alert robot atau yang the best time for buying. Kadang-kadang pas lagi mau untuk workshop nggak ada kasusnya. Dulu pernah tuh kawan-kawan batch sebelumnya, berapa batch sebelumnya yang lagi market jatuh-jatuhnya bulan Februari Januari itu nggak ada alert robotnya dan tidak ada yang the best time for buying ya, kurang beruntung. Oke, ini PGO ya, PGO saya sudah masuk ya, apalagi ya, di sini banyak lah Bang BBRI. Oke, kita cek dengan SCR Vibum. Nah, ini favorit saya juga. Kalau ada saham yang meledak pas saya sesuatu panik, ada alert, ada ini ya. Kita lihat dengan VPA BIF. Ini apa ya? BIF ini salah. VPA BIF. Saya nggak pernah pegang, saya kan nggak tahu segala saham, jadi harus cek chartnya. Oh, dia sudah naik tinggi, tapi dari volume price-nya menarik nih Bapak Ibu. Ada sesuatu yang berubah di sini. Dan berubah di sini ya. Jadi ini akumulasi. Ya, berubah lah. Saya nggak tahu, nggak pegang juga. Oke, setelah itu kita lihat SCR Extreme. Apakah sudah ekstrim nih composite? Kita cek dulu. Yang sudah ekstrim grid hati-hati ya. BBTN Extreme Grid harus cek. BBRI Grid mungkin harus koreksi dulu. Makanya saya bilang ya belinya pas ini ya. Mungkin dia bermain di weekly, tapi yang paling aman, sekali lagi saya sampaikan, paling aman kondisi seperti ini adalah let profit run ya, let profit run. Extreme Grid kalau di daily potensinya dia sudah terlalu ekstrim, mungkin butuh 2 atau 3 candle untuk koreksi dulu, atau lihat dia apakah bermain di weekly. BPTN juga ya, BJTM ini BTPS nih yang lama nih. Tadi di komentar di alumni workshop ada yang bilang, Pak saya pegang BTPS tapi masih grid terus, naik terus. Ya mungkin mainnya di weekly. Begitu ya. Jadi kacamata kita harus dibuka gitu. Oh, dia mainnya di weekly berarti. Oke, energi juga grid. Nah, silakan cek. Weekly-nya cek bagaimana? SCR W Extreme. Nah, kan bisa dicek juga. Ah, ini. Antam main di weekly, BTPS main di weekly. Jadi kalau Antam menaik terus, ya mungkin mainnya di weekly gitu. Nah, di daily-nya naik turun, naik turun, naik turun gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau dia sudah di, ini kan kita belum lihat nih BBRI, dia belum kelihatan di weekly ya. Di weekly-nya mungkin masih di grid ya, karena dia baru ekstrim grid hari ini. Rajin-rajin saja di monitor Bapak Ibu. Nanti pola-polanya akan kebaca sendirilah. Sekarang kita lihat SCR, ini untuk rotasi saham, mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Nah, ini ada nih ya, BBRI habis panik terlebih dahulu, BBNI ini menarik nih saham-saham yang habis panik terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Oke, silakan dicek sendiri SCR Hope. Nah, ini yang sudah bergerak Hope, artinya demand-nya sudah kuat, berharap dia akan segera naik ke grid. Apa sini yang menarik? BBCA sudah di Hope ya. Saratoga juga sudah di Hope. NCKL nih saya masuk nih ya. Oke, BBCA cuma sedikit. Saya berdoa supaya turun dalam. Tuhan nggak memberikan, bandarnya juga nggak ngasih. FIA saya sudah masuk. Pak, kenapa banyak masuk? Iya, memang banyak. Ya, banyak. Karena sudah ada yang di kayak Antam, saya sudah keluar sebagian kena profit taking, sisanya kan masuk ke tempat lain gitu. Diputar-putar rotasi-rotasi. Switching gitu. Nanti kalau Bapak mau itu, ya Bapak Ibu bisa nanti belajar di trading as a business. Karena ini konsep-konsep trading as a business saja nih, supaya kita tetap bisa profit setiap saat. Setelah SCR Hope, kita lihat SCR Top FF, Foreign Flow. Kita lihat, nah ini Bapak Ibu bisa lihat, hari ini net buy-nya 900 miliar BBRI ya. Bayangkan, 900 miliar BBRI, kemarin juga dia besar, Bank Mandiri, jadi dia leading, asingnya borong ke sana, Antam juga. Jadi kalau asingnya sudah masuk, ini yang saya cerita tadi, dari tesis saya. Jadi waktu dari tesis saya itu saya mempelajari siklus 20 tahun, siklus 5 tahunan, siklus 10 tahunan, bagaimana pola-polanya. Nah, salah satunya leading indicator adalah perbankan. Di perbankan leading indikator adalah BBRI salah satunya dan BBCA. Jadi saya masuk di sana. Ya, jadi masuknya saya kemarin di bulan Februari. Kalau sekarang masuknya, saya sudah punya, ngapain saya masuk? Sudah full power. Sudah besar sekali saya masuk di BBRI.
melanggar aturan money management malah. Karena saya yakin siklusnya 5 tahun sekali nih. Oke. Antam, saya punya masih besar juga, let profit run, sudah ngambil sebagian cash, sudah jadi duit, profitnya sudah tebal, sudah jadi saya putar juga ke yang lain. Apalagi ya, itulah ya Bapak Ibu. Nih nanti kita lihat. Sekarang kita lihat SCR top kaki. Nah kita lihat apakah BBRI juga greedy? Salah. SCR top kaki. Pakai R dong. Oke. Bank Mandiri, Bank BRI, BBCA. Orang greedy di perbankan. Jadi kita nggak usah ngelawan lah. Biasanya ini kalau yang masuk ke Bank Mandiri, BBRI, BCA itu adalah pemain besar. Yang debu-debu small potato kayak kita ini diam saja, follow saja. Masuknya kemarin-kemarin. Kalau baru masuk sekarang, hati-hati koreksi. Ya, gitu. Jadi kalau koreksi dulu jangan panik. Antam mulai ada yang sell on strength ya. Ini maksudnya haki ajar kiri langsung. Bukan sell on strength ini. Mulai profit taking. Kita lihat SCR payback. Ada nggak SCR payback? Saya masuk itunya pakai ini. Saya masuk ke PGO pakai SCR payback ya. Kita lihat dengan SCR. Dah itu aja lah ya Bapak Ibu. Sekarang kita mulai composite biar cepat. Kita cek dengan Speedo composite. Apakah ekstrim? Belum. Masih bisa naik ya. Pak, kok IHSG naik terus? Ya speedometernya belum ekstrim. Ya, let profit run saja. Kecuali belum punya. Belum punya sabar dulu, tunggu pullback. Jangan FOMO ya Bapak Ibu. Jangan FOMO. Tunggu saja. Kapan tuh? Saya tidak tahu. Kita lihat weekly-nya bagaimana. Speedo. Belum valid ya Bapak Ibu. Belum valid. Speedo composite. Karena dia biasanya hari Jumat. Masih bisa berubah. Grid juga. Jadi daily masih bisa naik. Weekly masih juga naik. Kalau masih besok naik, ya karena memang belum ekstrim. Oke. Masih demand-nya lebih besar daripada supply. Jadi penjelasannya yang simpel begitu. Kenapa IHSG masih naik? Karena demand-nya lebih besar daripada supply. Udah. Bapak Ibu nanti kalau ada rezeki ikut kelas 11 Advance. Dijelaskan di situ hukum pertama Wyckoff. Oke, supply dan demand. Sekarang kita cek dengan Star C0. Ini kita cek dulu sektoral dengan komposit naik 0,8. Kita lihat ini ada beberapa yang udah mulai melawan ya. Melawan mana? Trans melawan, basic dia melawan, infra mungkin melawan. Ya, non cyclical jatuh, tekno jatuh, finance melawan nih kayaknya ya. Oke, mulai penguatan saat kompositnya menguat. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly. Kita lihat weekly dulu. Monthly-nya monthly lah. VPA monthly composite. Sebenarnya yang mau dilihat itu adalah VBP-nya, nggak apa-apa lah ya. Biar tahu. Ya, dia naik ke atas masuk. Volumenya masih rendah. Ya, nggak bisa kita cerita karena masih pertengahan bulan. Kita lihat VBP. VBP monthly composite karena ya sudah masuk zona di supply zone ya Bapak Ibu. Tapi di atasnya masih ada. Nanti kita lihat di daily. Lebih jelas. VPA weekly composite. Weekly-nya juga hati-hati. Karena kita hanya 3 hari trading sama besok ya. Jadi volumenya kalau besok di bawah rata-rata jangan terlalu nih. Dia naiknya sebenarnya tidak terlalu tinggi ekstrem juga ya. Tidak terlalu panjang juga weekly-nya, tapi masih ada besok nih. Dia udah dekat-dekat supply zone. Kita lihat dengan VBP weekly composite. Sebenarnya dekat-dekat supply zone. Weekly-nya sudah ada candle merah. Jadi no worry untuk weekly-nya. Karena sudah ada candle merah, dia naik ke atas sekarang. Ini supply zone semuanya. Ini supply semua nih Bapak Ibu. Sampai atas ini. Jadi dia masih bisa naik sampai atas. Ya, kalau untuk di weekly-nya. Di daily, VPA composite. Di daily-nya gimana? Di daily ada gap ya. Waspada ya. Ada gap lagi hari ini. Kita cek dengan VBP weekly VBP composite. Cukup mengkhawatirkan kalau ada gap dia berturut-turut begini. Oh, kena ya. Kena masuk supply. Kena masuk supply ada gap. Ini ada gap ya. Dia kena
Begitu kena supply-nya masuk, ada gap. Intinya kemarin tadi itu artinya asingnya masuk. Gini ada gap, ada gap, ada gap, ada gap, ada banyak ya. Pak, kapan gap ini tutup? Bisa besok, bisa 3 hari lagi, bisa seminggu, bisa 3 minggu lagi, bisa sebulan, bisa 3 bulan, 5 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun lagi tutup. Itu bisa saja ya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu kapan. Jadi kalau masih belum nutup dalam 3 minggu, ya sabar saja. Mungkin 3 tahun dia nutupnya atau 3 bulan. Oke, kita lihat foreign flow, PIF, composite. Nah, ini acuannya. Kalau composite itu memang korelasi dengan asingnya tinggi. Kita sudah bisa bilang, Pak Roy, asingnya sudah masuk belum? Lihat nih 20 harinya sudah hijau. Tetapi dia belum meningkat. Nah, ini sudah indikasi awal. Jadi asing sudah mulai masuk. Ini ya sebaiknya gini, ini kalau 1,6, 2,7, ini di atas 2,7 lah. Sekarang dia sedang mereduksi ya. Tapi ini sudah bottoming menurut saya asingnya. Cuman dia butuh koreksi untuk kita masuk ya. Asingnya biarkan aja masuk terus. Nanti toh koreksi juga itu ya. Karena saya baca BBCA itu dia ada informasi dia mempercepat buyback ya BBCA karena takut keburu naik, ingin buru-buru. Kalau beli di atas kan harganya terlalu tinggi karena asingnya sudah borong dia nggak bisa lawan. Oke, kita lihat PWS. Ada gap atau tidak? Ya, kalau untuk candle terakhir, Bapak Ibu mau lihat ada gap atau tidak, pakai chart PWS. Itu firm ya, nggak usah visual-visual. Lama pula internetnya. Oke, ini Bapak Ibu. Apakah ada gap composite? Lihat, tulisan gap up. Ada ya. Jadi valid kita ada gap. Sekarang kita langsung saja pembahasan sahamnya. Kita mulai volatility-nya. Kita mulai dengan portfolio volatility map mulai dari PNI, PTPP, PGO, BBRI, BMRI. Portfolio volatility map. Ini dia Bapak Ibu. PANI paling volatil, PTPP. Nah, ini saham-saham yang cocok untuk investasi, BBRI, Bank Mandiri, PGO ya, karena volatilitasnya tidak tinggi. Cocok untuk investasi. Kalau ini PANI ini nge-swing sajalah sama PTPP. Kita lihat korelasi PCM. Kita lihat portfolio correlation map. PANI beda sendiri ya, Bapak Ibu. Ya, beda sendiri. Jadi kalau punya BBRI dengan Bank Mandiri korelasinya tinggi. Ya, kalau bisa jangan banyak-banyak. Saya punya BBRI tapi masuk sedikit saja di BBCA ya. PGO saya masuk juga tidak banyak, masuknya karena pullback ya, nggak apa-apa gitu. Sekarang kita lihat sahamnya PANI dulu. Kita mulai saham pertama. PANI. Kita lihat alert PANI ya. Salah. Alert PANI. PANI dia April ada, itu April dia sebenarnya ini 2024 berapa nih ya? Tanggal 2024 banyak juga dia alertnya Bapak Ibu ya, tanggal 8 bulan gitu. Tapi saya nggak pegang pula ini. Oke ya. Mungkin ada pullback karena dia sempat saya lihat dia ada di pullback ini, pullback, SCR pullback. Sekarang kita lihat dengan Speedo PANI. Nanti Bapak Ibu kalau yang punya PANI coba lihat detailnya. Saya bikin analisis singkat saja 4 atau 5. Dia berada di zona grid. Demand-nya lebih besar pada supply. SQF PANI ini gimana nih? Oh, 62% meningkat dia ya. Kita cek dengan Star PANI. Rotasi saham PANI. PANI kalau dari rotasi saham relatif penguatan komposit dia ikut menguat ya Bapak Ibu ini. Kalau kita lihat VPA PANI. Apakah bisa sell on strength? Siklusnya berjalan ya Bapak Ibu ya. Marking up, distribusi, up trust bar, di mana the best time for buying nggak kelihatan dia, nggak ada. Sini marking down, ini selling climax, auto reaction secondary test, double bottom atau stopping volume. The best time for buying, second chance to buy, siap-siap naik ya. Sayang dia tidak beri close. Fungsinya berjalan, target jual di mana di sini. Ini ada sell mother candle, jual di sini ya.
14.000. Mudah-mudahan sampai lah. Atau Bapak Ibu yang nyangkut usahakan bisa keluar nih. Karena si volumenya di sell ini, ya. Volumenya dia ada cun, ya. Ada cun, hati-hati. Ini orang yang naik tapi ada profit taking dekat-dekat terakhir mungkin. Lihat foreign flow, PIF, PANI. Silakan Bapak Ibu analisa dulu monthly-nya, weekly-nya, ya. Berikut ini ada chart foreign flow untuk PANI, Pantai Indah Kapuk 2. Saya kemarin berliburan ke sana, enak juga makan seafood Indonesia punyanya Carlos, ya. Enak juga, nggak terlalu mahal juga. Papua, ya. Ini kalau kita lihat foreign flow-nya, asingnya masuk 27,67 miliar di sini, hingga 5 hari dia ada 17,3 miliar net buy. Sisanya 20 hari masih net sell, sampai 100 hari dia masih net sell. Bapak Ibu, kalau kita lihat bottoming mungkin udah ada 2 bottom di sini, tergantung ini menguat atau enggak. Tapi hati-hati ada gap dia, ya. Selanjutnya kita lihat saham lain biar cepat. PTPP. Ini saya sempat lihat chartnya. Mengerikan sekali, rapi serapi-rapinya. Kita lihat alert PTPP. Mudah-mudahan tidak salah karena saya begitu alert cek sekilas. Alertnya sebenarnya dia sudah rutin, tiap bulan ada alert Bapak Ibu. Ini nggak tahu juga bottomnya di mana nih, apa freshnya di mana? Mungkin di mana ya? Di sinilah ya, bulan Maret, karena tanggal 3, tanggal 17 Maret dia tidak ada alert sebulan. Mungkin bulan Maret. Kita lihat dengan VPA, Speedo dulu. Speedo PTPP. Speedo dia berada di zona grid, ya, demand lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star PTPP, rotasi sahamnya bagaimana? Rotasi sahamnya dia berada di zona grid, artinya naiknya sudah lama. Ya, tinggal silakan Bapak Ibu cek rotasi saham weekly sendiri, cek sendiri ya. Kita cek dengan VPA PTPP. Kalau nggak salah ini yang rapi, terlalu rapi malah. Nih dia rapi sekali. Kalau Bapak Ibu tarik garis, ini benar-benar mantul di garisnya itu. Nah, tuh rapi sekali nih. Maaf nih. Ya. Oke, nanti ini dia kalau dia plateau, turunnya juga rapi biasanya. Ini rapi, ini yang rapi gitu loh. Oke. Jelas terlihat perbedaan volumenya Bapak Ibu di sini. Jadi yang udah PP, kalau yang begini-begini ini tidak ada yang bisa dilakukan kecuali let profit run. Pak, kalau begini stop lossnya di mana? Stop lossnya bisa 2 tick di bawah lower mid downtrend ini, atau pakai wave. Pakai wave bisa ya. Nah, kalau pakai wave, stop lossnya agresif dia 398 dijadiin 398 dikurangi 2 tick atau 3 tick. Berarti bisa 392 bisa, 350 bisa. Ya. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF PTPP. Berikut ini ada chart foreign flow untuk PTPP. Bapak Ibu, mau dibilang dia ada korelasi, sahamnya turun, asingnya sebenarnya distribusi juga. Di sini asing sahamnya naik, asingnya belum naik. Tapi hari ini naik besar sekali. 12,56 asingnya net buy, dalam 5 hari tercatat sudah net buy 10,2 miliar, dalam 20 hari ada 3,4 miliar net buy. Oke, sudah sampai 1 bulan ini netnya adalah net buy akibat masuknya hari ini. Ya, masuk hari ini 12 miliar jadi dia net buy. Dalam 60 hari masih ada net sell 9 miliar, dalam 100 hari ada net sell 13 miliar sisanya. Oke, silakan Bapak Ibu lanjutkan kalau punya PTPP. Lalu PGO. PGO ini sekali lagi saya sampaikan, saya masuknya di sini. Tanggal baru-baru juga nih, tanggal berapa nih? 2 Mei. Dari pullback ya, SCR pullback dapatnya. Jaga atas, jaga bawah, dapatlah barang itu. Kita cek dengan alert PGO. Agak telat nih masuknya kalau nggak salah. Ya, freshnya alertnya sudah tanggal 25, tapi saya masuknya baru bulan 5 tanggal 2 gitu. Ya, jadi dia sudah the best time for buying di sini, dapatlah barang itu. Walaupun nggak banyak, nggak apa-apa, rezeki kan sudah ada yang ngatur. Kita cek dia fresh ini Bapak Ibu, masih baru-baru. Kita cek dengan Speedo PGO. Ekstrim ya, rentan koreksi. Silakan cek weekly-nya. Speedo PGO. Dia sudah naik ekstrim nih.
Besok bisa koreksi. Oh, masih aman dia, masih zona grid. Kita cek dengan VPA Pegio. Pegio ini termasuk yang siklus besarnya belum full ya. Ini dia Bapak Ibu. Sudah ada sinyal apa? Sinyal buying clawback ya. Jadi sudah terlalu ekstrim juga dia. Ada gap nggak di sini? Nggak ada. Ini rapi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, tunggu saja di 1000 ke 1000 lah ya. Mudah-mudahan dia turun ke bawah dulu untuk naik lagi. Jadi dia naik tinggi, turun dulu ya. Ini naik tinggi, turun dulu ya. Lihat dimensionnya. Di sini ada supply. Mungkin dia bermain di weekly, VPA weekly composite. Kayak seperti BTPS itu mainnya di weekly. VPA weekly PGO. Ya, jadi ini mainnya di weekly aja Bapak Ibu, sabar ya. Jadi mungkin kena dulu turun pullback, nah yang baru naik lagi. Karena wake off-nya mungkin belum. Kalaupun nanti Bapak Ibu mau profit taking sebagian di sini aja 1700, ambil yang tingginya ini. Hold saja terus ini ya. 1700 atau 1500 ke atas nih, 600 bisa jual nih ya. Kita cek dengan foreign flow PGO. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Pertamina Geothermal. PGO ini Bapak Ibu dia asingnya net sell. Hari ini minus 3,6 miliar dan 5 hari ada net sell tercatat minus 8,52 kumulatif ya. Dan 20 hari ada net sell minus 3,12 miliar. Dan 60 hari ada tersisa net buy-nya 1,9 miliar dan 100 hari tercatat net sell-nya 12,7 miliar. Itu ya Bapak Ibu untuk foreign flow di PGO belum signifikan asingnya. Kita lanjut saham yang lainnya biar cepat. BBRI. Jadi BBRI ini jangan ditanya, nggak usah ditanya lagi. Saya masuknya kapan ya Bapak Ibu? Saya masuknya saat ekstrim-ekstrimnya. Terus saya berharap dia turun sampai 2500. Saya ulang-ulang ini supaya nanti, Pak ini alertnya baru masuk. Enggak, saya masuknya sudah lama. Lalu sekarang alert ini berguna untuk meyakinkan saya untuk pegang terus, jangan dijual. Ya, hold ya, karena demand alertnya sudah muncul. Jadi alert robot itu bukan untuk membeli saja, memang tulisannya alert buy. Tapi kalau kita paham, dia juga mengatakan bahwa saatnya hold, jangan diburu-buru dijual. Oke, karena karakternya seperti itu. Jadi pengalaman yang mengatakan itu. Kita cek dengan Speedo BBRI, apakah sudah ekstrim? Kayaknya sudah. Ekstrim ya, rawan koreksi. Speedo BBR. Kita lihat di weekly-nya. Pantau terus ya besok weekly-nya ya. Jadi weekly ini menentukan dia bermainnya di daily atau week. Biasanya dia mainnya di weekly. Kita cek dengan Star BBRI. Apakah habis panik terlebih dahulu? Kalau habis panik terlebih dahulu, ya. Dia di daily-nya habis panik terlebih dahulu Bapak Ibu. Dia berada di segitiga ini. Bapak Ibu bisa pantau. Dia dari kemarin sudah masuk. Tapi dia masih hope. Mungkin sebentar lagi dia bergerak di hope. Jadi belinya itu bottoming memang di sini. Kita tunggu koreksi. Atau mungkin mainnya di weekly. Star BBRI. Cuman masalahnya minggu ini itu kan libur Waisak ya. BBRI sudah berada di zona grid. Jadi harus berhati-hati juga dengan chart weekly-nya. Kita lihat dengan VPA weekly lah ya. VPA. Kalau saya nggak buka weekly nanti takut salah analisa. Ya, jadi dia siklus. Ini ada siklus kecil nih ya, weekly ya Bapak Ibu. Siklus. Sekarang dia selling climax, authorization secondary test, dia naik ke atas, nanti dia pullback lagi untuk masuk ya. Kita lihat VPA daily, VPA PBRI. Kalau BBRI harus lihatnya di monthly. Oke, di daily gimana? Saya masuknya di sini kalau nggak salah. Lagi ekstrim-ekstrimnya, masuk ya. Lalu di sini saya ajak beli pas lagi habis lebaran. Saya bilang, belilah BBRI, BBCA, pas lagi panik-paniknya. Jadi saya itu sampai, saya 3.500 yang kalau nggak salah sekarang deposisinya. Ya, jadi saya itu punya order masih di sini nih. Saya ingatnya saya 3.200 itu ada banyak, 3.100, wah, sampai 2.500. Dikasihnya cuma segini.
Jadi waktu ini nih saya berdoa supaya IHSG jatuh sedalam-dalamnya waktu habis lebaran, ternyata dibatasin, auto reject bawahnya dibatasin ya. Ya rezekinya cuma segini. Oke, ini ada gap. Mudah-mudahan gapnya sudah tutup semua. Nah, ini kalau yang ketinggalan tunggu di sini Bapak Ibu. Ya masalahnya saya nggak tahu apakah bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia baru tutup. Sekarang sudah ekstrim, sebaiknya dia memang turun pullback dulu untuk naik lagi ya. Jadi yang ketinggalan tunggu saja di sini. Kalau kalau supaya nggak FOMO, jaga atas satu lot. Jaga atas, jaga bawah istilahnya. Karena gapnya kayaknya sudah tutup semua yang di sekitar di sini nih, nggak ada lagi. Jadi tinggal tunggu di bawah inilah. Saya juga mungkin nanti akan kalau ada masih turun dia, saya akan tunggu sampai di sini sampai 3.830 ini. Ini doncian. Oke, kita lihat foreign flow PIF BBRI. Jadi BBRI ini kalau dia mau jatuh biasanya asingnya buang barang. Berikutnya foreign flow untuk BBRI. Nah, begitu juga kalau asing saham BBRI mau naik kencang, biasanya asingnya masuk signifikan. Kemarin sudah besar, sekarang besar juga ya. Kemarin jadi hari ini masuk 909 miliar dalam 5 hari dengan masuknya kemarin dia tercatat net buy 2 triliun. Hingga dalam 20 hari sudah 1,6 triliun. Nah, ini boleh kita katakan ya tinggal mudah-mudahan kalau besok masuk lagi ya dalam 20 harinya jauh sudah lebih besar nih ya. Oke, dalam 60 harinya dia sell ya. Masih tercatat 3,5 triliun dan sehari ada 8,4 triliun. Mudah-mudahan bottoming dia Bapak Ibu, kalaupun dia turun terus ada pullback, kita bisa naik buy beli, mudah-mudahan asingnya juga tetap ini profit taking. Kalau begini tahan saja ya, tahan saja. Jualnya di mana kamu jual? Ya jualannya ya sampai 6.000 ya. Kalau beli di 3.500 atau 3.600, jual di 6.400 kan lumayan ya profitnya. Sekarang kita akan lihat. Ya sudah cukup ya Bapak Ibu. Saham berikutnya. Kenapa saya cepat? Karena saya kan punya saham. Saya pengennya itu saya profit sebesar-besarnya nih sekarang nih itu. Ya. Jadi kalau lagi profit begini sebaiknya jangan ada analisa untuk orang, analisa untuk diri sendiri saja, agak-agak opportunities gitu. Kita lihat alert BMRI. Nah, Bank Mandiri saya nggak punya pula. Dia boleh dikatakan fresh. Kita cek dengan Speedo BMRI. Dia berada di zona grid, belum ekstrim ya. Kita cek dengan Star BMRI. Nanti Bapak Ibu kalau yang punya Bank Mandiri silakan analisa lebih detail. Bank Mandiri, daily-nya malah berada di zona grid dia ya. Agak aneh. Oke, kita lihat VPA weekly BMRI. Bagaimana weekly-nya? Kalau Bapak Ibu nggak jelas, lihat monthly-nya. Ya, sama ya. Bottoming dia siklus. Ini double. Kelihatan malah dia double top. Sekarang dia back. Kalau naik ke atas ini, ada yang bilang the best time for selling. Di sini sudah the best time for selling lah. Dia turun. Sekarang pullback karena mungkin di sini ada demand-nya. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA BMRI. Kalaupun struktur besarnya menyatakan turun, kan di time frame kecil ada kesempatan untuk pullback-nya untuk buy. Ini the best time for buying, tapi sayang workshop-nya baru pakai data besok ya. Aduh. Jadi nggak tahu nih, mudah-mudahan kalau mau dipakai di hari Sabtu juga bisa, ya tergantung lah marketnya Bapak Ibu ya, karena ini marking down, ini ada gap-gap nggak? Kayaknya gap-gapnya sudah tidak ada nih. Bagus juga dia BBRI. Jadi ini adalah the best time for buying. Saya sayangnya nggak tahu apakah hari Jumat akan ada yang the best time for buying juga atau nggak. Jadi dia akan turun, second chance to buy, baru dia naik ke atas. Jaga atas, jaga bawah ya. Ini stop loss. Oh, ini ada gap. Mungkin dia akan turun ke bawah, ini disebut dengan second chance to buy, baru dia naik ke atas. Oke, kita lanjut dengan foreign flow. PIF BMRI. Jadi di workshop nanti kita akan praktek ya membuat trading plan.
Berikut ini ada chart foreign flow untuk Bank Mandiri. Hari ini bayar 498 miliar, dalam 5 hari ada 339 miliar, dalam 20 hari masih net sell, dalam 60 hari net sell juga 8,5 miliar, dalam 100 hari net sell 10,2 triliun ya. Maaf, ini 8,5 triliun. Saya belum tahu apakah bisa bottoming, tapi di sini 20 harinya masih net sell ya. Kita tunggu lagi ya, mudah-mudahan. Kalau saya sih pengennya dia turun dulu. Ya ini karena ada gap, supaya aman, tidak ada utang. Dia kalau ada gap up, dia akan turun lagi juga nih. Saya rasa cukup itu Bapak Ibu. Aftermarket close hari ini, mohon maaf, saya harus cepat karena saya harus menyiapkan trading plan sendiri. Saya harus mencari duit sebanyak-banyaknya di market ini. Jarang-jarang kan momen seperti ini. Walaupun saya sudah punya, saya belinya bulan Februari, bulan Maret, bulan April kemarin. Sekarang saya sudah tinggal monitor aja, ya, naikkan stop loss karena banyak sahamnya yang harus dinaikkan. Satu saham ada 4 sampai 5 stop loss yang harus saya naikkan kan. Sementara kalau bikin begini Bapak Ibu bisa lakukan sendirilah ya, tinggal akses Telegram botnya analisa sendiri. Oke, jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.